Selamat datang kembali di Gen Ceria, generasi cerdas, riang, dan alkitabiah. Yeay! Nah, adik-adik, hari ini kakak berdua akan melayani adik-adik di Gen Ceria. Namun sebelumnya, saya ajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita memulaikan ibadah kita. Jangan lupa tangannya dilipat, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan untuk memulai ibadah kami, ibadah Gen Ceria. Kiranya Tuhan tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeah. Nah, adik-adik, semangat memuji Tuhan. Semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi bagi Tuhan. Kita menyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Semuanya ikut bernyanyi ya adik-adik. Semua ikut-ikut kakak-kakaknya membuat gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo tepuk tangannya adik-adik. Kita ulangi lagi, kita sekali aja adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yona. Mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kepada Kak Yona, silakan. ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pikirannya, mempersiapkan hatinya, dan jangan lupa Alkitabnya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sehingga adik-adik boleh berkumpul bersama-sama dengan kami di ibadah Gen Ceria. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat mengubahkan hidup kami, dapat menjadi pedoman bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Mau. Nah, adik-adik coba dipersiapkan Alkitabnya di depannya. Coba adik-adik dengarkan ya. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Nah, tema kita hari ini berdoa seperti Yesus. Yeay! Nah, adik-adik, siapa yang suka berdoa? Aku. Kita semua suka berdoa ya.
Nah, biasanya ketika kita berdoa, pasti kita akan mengucapkan ucapan syukur, kita akan berterima kasih pada Tuhan Yesus yang memberikan kita segala sesuatu. Nah, dan biasanya adik-adik untuk memulai dan mengakhiri sesuatu akan dimulai dengan doa. Nah, Kalina mau tanya nih, Kanita biasanya berdoa dalam kegiatan apa sih? Misalnya Kak Nita berdoa sebelum memulai kegiatan belajar, Wah, misalnya seperti kalau sebelum belajar. memulai pekerjaan, Kak Nita juga berdoa. Wah, nah biasanya juga kita akan berdoa sebelum makan dan setelah makan. Nah, adik-adik, Kak Yona dan Kak Nita sudah terbiasa memulai aktivitas, memulai segala sesuatu dengan berdoa. Nah, kira-kira kenapa ya kita harus berdoa? Karena doa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi contoh atas kita untuk melakukan segala sesuatu dengan berdoa. Adik-adik perlu tahu di dalam Alkitab dituliskan bahwa Tuhan Yesus sangat suka berdoa. Tuhan Yesus itu berdoa berbicara kepada Allah Bapa, mengandalkan Allah untuk melakukan segala sesuatu. Nah, Tuhan Yesus juga berdoa, kadang-kadang suka berdoa sendiri maupun di tengah-tengah banyak orang. Nah, kira-kira adik-adik juga suka berdoa nggak di tengah-tengah keramaian? Suka. Wah, harus suka ya, karena kita berdoa itu harus, dalam kegiatan kita harus kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk berdoa, adik-adik. Nah, kira-kira siapa nih murid-muridnya Tuhan Yesus? Nah, saya dong, saya adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berdoa melakukannya dengan kaki yang dilipat, tangan yang dilipat, kepala yang ditundukkan, dan mata yang ditutup. Kenapa harus melakukan demikian? Karena untuk menghargai dan menghormati Allah sendiri. Tuhan Yesus juga berdoa sebelum dan sesudah makan. Kira-kira adik-adik mau berdoa nggak sebelum makan? Mau. Tapi banyak sekarang anak-anak kalau udah melihat makanan nih di depan makanannya, lapar banget. Tapi dia tidak berdoa, dia lupa. Dia karena melihat ada ayam KFC di depan matanya, dia jadi lupa nih teman-teman. Wah, kira-kira orang yang seperti itu tidak boleh ya. Jadi kalau mau makan harus berdoa dan setelah makan mengucap syukur. Nah, adik-adik juga perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu berdoa pagi sebelum melakukan aktivitas, siang, sore, bahkan malam hari sebelum tidur. Rajin banget ya Tuhan Yesus berdoa ya. Rajin banget Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berdoa hanya ketika kita butuh Tuhan saja, ketika kita dalam masalah? Tidak. Tidak boleh demikian teman-teman. Ketika kita dalam segala hal, kita harus berdoa. Tuhan Yesus seperti itu loh. Kagum banget deh sama Tuhan. Kasih 2 jempol dulu sih sama Tuhan Yesus. Sudah mengajarkan kita yang terbaik bagi kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga berdoa ketika dalam keadaan sedih, ketika dalam sukacita. Nah, jadi berdoa bukan hanya ketika Tuhan aku butuh uang jajan yang sangat banyak, Tuhan aku butuh sepeda. Tidak, tapi berdoa ketika kita sebelum menerima dan sesudah menerimanya. Nah, biasanya juga ada nih teman-teman kita yang tidak mau mengucap syukur karena sudah menerima berkat. Dia bergumul, Tuhan Yesus, Kak Yona butuh sepeda, tapi setelah dapat sepeda tidak mengucap syukur. Wah, itu tuh adalah perilaku yang tidak boleh ditiru. Jadi untuk apapun yang kita terima, untuk apapun yang kita doakan, harus kita berdoa. Nah, untuk itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua doa yang terdapat dalam kitab Matius. Ayo dibuka Alkitabnya adik-adik. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Coba dibuka Alkitabnya. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Wah, kira-kira adik-adik udah pernah nggak mendengar doa ini? Pernah, Kakak. Wah, sudah seharusnya pernah ya adik-adik. Yaitu doa Bapa kami. Semuanya sudah dapat? Kita membacanya bersama-sama ya. Iya, Kak. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Wah, luar biasa adik-adik. Di dalam doa ini sudah terangkum semua, mulai dari makanan kita, semua yang kita miliki, semua yang kita minta sudah Tuhan cantumkan dalam doa ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau supaya kita terus mengandalkan Tuhan di dalam keseharian kita, mengandalkan Tuhan dalam lika-liku kehidupan kita, baik susah maupun senang kehidupan kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kita punya kreativitas nih. Nah adik-adik, kita mau bikin apa nih Kanita hari ini? Apa ya Kak Yona? Kita mau bikin tangan yang berdoa. Yeay. Adik-adik mau nggak buat tangan yang berdoa seperti Kak ini? Yona. Keren nggak? Keren banget nih. Mana nih? banget. Untuk peralatannya adik-adik harus didampingin sama orang tua ya adik-adik. Nah di sini ada kertas HVS, kemudian ada gunting. Nah, di sini adik-adik harus berhati-hati ya. Kemudian ada cat warna. Nah, di sini ada banyak cat warnanya adik-adik. Nah, untuk membuatnya sangat mudah. Oke, Kak Yona akan mengajari adik-adik pelan-pelan. Untuk itu diperhatikan ya adik-adik. Pertama, kita menyediakan satu kertas HVS dilipat menjadi 2 bagian. Nah, dilipat menjadi 2, bukan jadi 3 ya adik-adik, menjadi 2 bagian. Nah, setelah dilipat menjadi 2 bagian, seperti ini. Sudah jadi 2 bagian. Nah, Bagus Kak Yona. ya dong, bagus dong. Kemudian setelah itu diletakkan, tangan kita sebelah kiri kita letakkan di arah kertas yang terlipat adik-adik. Nah, jadi tangannya diarahkan seperti ini. Kemudian sediakan satu cat warna. Nah, setelah itu gambar mengikuti pola jarinya. Diikuti ya pola jarinya. Wah, tangan Kak Yona gede banget nih Kanita. Iya, Waduh, Kak Yona. malu banget tangannya gede. Nah, diikuti gambarnya sampai habis. Yeay. Seperti ini. Sudah adik-adik? Sudah mengikuti semuanya? Nah, kali ini kita harus pakai gunting untuk memotong bagian yang sudah kita gambar. Nah, adik-adik diikuti guntingannya menurut gambarnya. Nah, adik-adik bisa dilihat dari sini, diikuti. Nah, digunting-gunting. Nah, adik-adik harus berhati-hati ya, karena gunting adalah benda yang sangat tajam, bisa melukai tangan adik-adik. Untuk itu harus didampingin oleh orang tua. Nah, digunting-gunting-gunting. Nah, guntingannya harus rapi ya adik-adik, biar terlihat nih jari-jarinya. Jangan sampai nanti seperti bentuk jari kaki. Wah. Digunting lagi adik-adik. Gunting sampai habis. Nah, lebih penasaran gak nih sama hasil akhirnya bagaimana? Penasaran nih Kak Yona. Ya, ini dia dan selesai. Yeay. Yeay. Nah, setelah itu kita akan jeng jeng jeng. Wah, Sudah menjadi bagus 2 banget, Kak bagian. Yona. Tapi tidak terpotong ya adik-adik. Nah, setelah itu apa nih yang harus kita tulis di dalamnya? Yang ya, Kak harus Yona? kita tulis di dalamnya itu adalah ayat firman Tuhan adik-adik. Wah. Kita tulis dalam Mazmur 91. Dalam judul perikop
dalam lindungan Allah. Nah, adik-adik sudah selesai tidak menulisnya? Seperti ini dia. Mazmur 91 dalam judul perikop, dalam lindungan Allah. Keren banget ya Kanita. Aku juga udah selesai ini Kak Yona. Ternyata Kanita sudah selesai teman-teman. Keren sekali Kanita. Dan ternyata di sini kita harus menghiasnya supaya terlihat lebih cantik. Nah, Kak Yona Pasti sangat lebih indah suka. lagi ini, Kak Yona. Jelas Kanita. Kak Yona suka dengan gambar hati. Untuk itu Kak Yona mau gambar hati adik-adik. Adik-adik kalau mau gambar Transformers juga nggak apa-apa ya. Mau gambar alien, mau gambar bulan, gambar bintang, apa saja itu boleh sekali adik-adik. Kanita gambar apa ya kira-kira? Aku gambar bintang ini Kak Yona. Kak Nita ternyata Karena gambar hati Kak Nita bintang. dipenuhi dengan bintang-bintang. Hati Kak Nita dipenuhi oleh bintang-bintang. Tapi hati Kak Yona dipenuhi oleh hati yang sukacita. Adik-adik, setelah menghiasnya, jangan lupa ditempel di dinding kamarnya ya. Ini bagus banget untuk mengingatkan adik-adik kepada Tuhan untuk terus berdoa. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus meminta perlindungan dari Tuhan Allah kita sendiri. Nah, jangan lupa dipajang di dindingnya adik-adik. Iya Kak Yona. Wah, bagaimana firman Tuhannya hari ini? Seru sekali. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Dan adik-adik, jangan lupa untuk berhati-hati dalam membuat kreativitas ini. Oke? Siap Kak Yona. Siap. Untuk itu, terima kasih untuk adik-adik yang telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kembali lagi kita mengucap syukur pada Tuhan. Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, di mana kami hari ini belajar untuk meniru kebiasaan Tuhan Yesus, untuk kami berdoa senantiasa, untuk kami berdoa setiap hari, bahkan sepanjang hari, sepanjang kegiatan kami mau mengandalkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ngajari kami, karena kami tidak mampu kalau bukan karena Tuhan Yesus yang membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang menontonnya Bapa, biarlah mereka boleh menjadikan firman Tuhan hari ini teladan bagi mereka setiap hari. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur bersama, kita katakan amin. Wah, terima kasih buat cerita kebenaran firman-Nya Kak Yona. Wah, sama-sama. Menurut adik-adik, cerita firman Tuhan yang disampaikan Kak Yona tadi seru bukan? Seru. Untuk itu adik-adik, jangan lupa berdoa karena doa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan yang menjadi pengumuman bagi kita semua, minggu depan jangan lupa saksikan kembali ibadah Gen Ceria pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kira-kira ada nggak sih dari Kak Yona untuk ada pantun dari Kak Yona untuk kita? Ada nih Kak Nita. Semua mau dengar pantun? Mau. Nah, nanti kalau kakak sebutkan pantunnya harus bilang Cakep. Oke. Langit biru berubah gelap. Cakep. Banyak hewan masuk gua. Cakep. Sebelum kamu tidur terlelap, jangan lupa panjatkan doa. Yeay. Adik-adik, jangan lupa minggu depan terus menyaksikan Gen Ceria, generasi cerdas, riang, dan Alkitabiah. Yeay, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye. Terima kasih adik-adik.